Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan kebudayaan suatu wilayah Provinsi Jawa Timur. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Naini Safara, nomor absen 21 dari kelas 10 PPLG 1 SMK Negeri 4 Kendal. Yang pertama adalah rumah adat. Joglo Situbondo adalah rumah adat Provinsi Jawa Timur. Meskipun memiliki nama joglo, tetapi rumah adat ini berbeda dengan rumah tradisional joglo di Jawa Tengah. Rumah tradisional ini memiliki bentuk limasan atau dara gepak. Atap dari bangunan ini berbentuk mengerucut ke atas yang menggambarkan bentuk gunung. Rangka atap dari bangunan ini cukup tinggi. Gunung dipercayai memiliki filosofi yang terkandung di dalamnya. Simbol gunung memiliki kedudukan tinggi dan sakral dalam kehidupan masyarakat Jawa. Hal ini dikarenakan gunung sangat diyakini sebagai tempat tinggal para dewa. Rumah adat Joglo Situbondo ini menggunakan genting yang terbuat dari tanah liat. Jauh di masa dulu, biasanya ijuk ataupun alang-alang digunakan sebagai atap. Hal ini dilakukan dengan mengayam bagian tersebut sehingga bisa menjadi pelindung di kala hujan ataupun panas. Hal ini terjadi ketika tanah liat belum banyak digunakan sebagai bahan pembuat genting. Yang kedua adalah makanan khas. Rujak cingur merupakan salah satu makanan tradisional dari Jawa Timur, terutama di daerah asalnya yaitu Surabaya. Dalam bahasa Jawa, kata cingur berarti mulut. Hal ini merujuk pada irisan hidung atau moncong sapi yang direbus dan dicampurkan ke dalam hidangan. Rujak cingur biasanya terdiri dari irisan beberapa jenis buah seperti timun, kerai, bengkuang, mangga muda, nanas, kedondong, kemudian ditambah lontong, tahu, tempe, bendoyo, cingur, serta sayuran seperti kecambah, kangkung, dan kacang panjang. Semua bahan tadi dicampur dengan saus atau bumbu yang terbuat dari olahan petis, air matang untuk sedikit mengejarkan gula merah, cabai, kacang tanah yang digoreng, bawang goreng, garam, dan irisan tipis pisang biji hijau atau pisang klutuk. Semua saus atau bumbu dicampur dengan cara diulek kemudian diberi topping cingur. Jika tanpa cingur, maka rujak ini disebut rujak ulek. Yang ketiga adalah pakaian adat. Pakaian adat Jawa Timur adalah baju cak dan ning. Baju untuk cak berupa beskap lengan panjang yang dihiasi dengan beberapa aksesoris, terutama di depan dada sebelah kanan. Cak mengenakan odeng sebagai penutup kepala. Bagian bawahan mengenakan jari panjang bermotif batik hingga mata kaki. Dengan demikian, cak yang mengenakan setelan baju ini diharapkan tampak cerdas, tampan, kekinian, dan intelek. Baju untuk ning berupa pakaian kebaya dengan warna yang beragam, dengan paduan bawahan berupa kain jarik bermotif batik. Pada awalnya, rambut pada ning menggunakan bun atau sanggul. Karena itu, kain yang digunakan untuk menutup kepala dengan membiarkan sebagian rambut terlihat. Seperti kerudung namun berbeda dengan jilbab. Namun saat ini ada beberapa modifikasi seperti penggunaan jilbab atau syal yang dibentangkan melalui bahu. Dengan demikian, ning yang mengenakan setelan baju ini diharapkan tampak sederhana, cantik, cerdas, dan merakyat. Yang keempat adalah alat musik. Trompet reog merupakan alat musik tradisional dari Jawa Timur. Trompet reog terbuat dari kayu dengan bentuk mengerucut. Bagian ujung trompet memiliki bentuk kecil dengan tempurung kelapa yang dipotong untuk peniupnya. Dari bagian tersebut kemudian memanjang seperti suling dengan 6 buah lubang. Bagian ini terbuat dari bambu ataupun kayu. Dari ujung tersebut kemudian melebar dan terbuat kembali dari kayu. Trompet reog seringkali dihiasi dengan ukiran pada ujungnya yang melebar. Ukiran pada ujung trompet reog biasanya berbentuk mulut naga yang menganga lebar. Yang kelima adalah lagu daerah.
Yang keenam adalah tarian adat. Tari Reog Ponorogo merupakan tarian tradisional dari Ponorogo, Jawa Timur dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat. Mengandung unsur magis, penari utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak, dengan berat topeng mencapai 50-60 kg. Ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping dan reog asli dari Indonesia. Reog Ponorogo merupakan kesenian yang menceritakan perang antara Kerajaan Kediri dan Kerajaan Bantarangen. Reog Ponorogo modern biasanya dipentaskan dalam beberapa acara, seperti pernikahan, hitanan, dan hari-hari besar nasional. Yang ketujuh adalah senjata tradisional. Celurit merupakan senjata tradisional yang berasal dari Jawa Timur. Pada dasarnya, senjata celurit merupakan salah satu senjata khas suku Madura yang diyakini memiliki banyak sejarah. Senjata ini tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan kebudayaan masyarakat Madura sampai saat ini. Senjata celurit pada umumnya memiliki bilah melengkung yang memiliki mata pisau pada sisi bagian dalam. Pada umumnya, senjata ini runcing pada bagian ujungnya dan memiliki pegangan tangan sekitar 20 cm. Senjata ini dapat ditemukan di seluruh Pulau Jawa tetapi dengan berbagai sebutan-sebutan yang berbeda. Yang kedelapan adalah upacara adat. Keduk Beji merupakan agenda tahunan yang selalu didukung pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yang diadakan setiap hari Selasa Kliwon dalam 1 tahun sekali. Upacara adat bersih sendang atau keduk biji ini berguna untuk mengenang hilangnya Raden Lartojo yang hilang setelah tapak kungkum di Sendang Tawon. Tujuan adanya kegiatan ini selain untuk mengenang hilangnya Raden Lartojo sekaligus membuat masyarakat Tawun agar giat dalam bergotong royong. Yang kesembilan, objek wisata yang ada di Provinsi Jawa Timur. Yang pertama adalah Jatim Park 1. Pengunjung dapat belajar banyak hal di tempat wisata Jatim Park 1, seperti belajar sains, belajar sejarah, belajar anatomi, serta belajar budaya Indonesia. Jatim Park 1 juga memiliki banyak wahana seru untuk anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedua adalah Batu Secret Zoo atau Jatim Park 2. Batu Secret Zoo adalah tempat wisata dan konservasi satwa modern yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Di lahan seluas 14 hektar, pengunjung dapat melihat dari dekat berbagai satwa yang habitatnya tersebar di seluruh dunia, dari hutan tropis Asia, padang gurun Afrika, hingga dasar Samudra Pasifik. Yang ketiga adalah Dino Park atau Jatim Park 3. Dino Park merupakan taman hiburan bertema dinosaurus pertama dan terbesar di Indonesia, yang dilengkapi museum dengan pembelajaran tentang dinosaurus. Yang ke-10 adalah suku-suku yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur memiliki 4 suku. Suku yang pertama adalah suku Jawa. Suku Jawa adalah suku terbesar yang mendiami wilayah Pulau Jawa, termasuk Provinsi Jawa Timur. Suku Jawa dikenal dengan keramahan dan filosofi-filosofi hidup yang mereka pegang teguh. Selain itu, suku Jawa dikenal dengan hasil budaya seperti rumah adat berbentuk joglo, tarian adat, busana adat, serta bahasa daerah sehari-hari. Yang kedua adalah suku Madura. Suku Madura adalah sebutan untuk masyarakat yang mendiami Pulau Madura, Jawa Timur. Meski begitu, suku Madura telah tersebar di berbagai daerah karena memiliki budaya merantau. Logat bahasa menjadi salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suku Madura. Suku Madura juga dikenal memiliki kekerabatan yang kuat, seperti pada tradisi toron atau pulang kampung saat Idul Adha untuk berkumpul dengan keluarga. Yang ketiga adalah suku Bawean. Suku Bawean adalah sebutan untuk masyarakat yang mendiami Pulau Bawean yang terletak di bagian utara Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sama seperti suku Madura, masyarakat suku Bawean juga memiliki budaya merantau. Suku Bawean memiliki rumah adat bernama Rumah Durung yang memiliki arsitektur cukup unik. Durung adalah bangunan tambahan yang didirikan di depan rumah sebagai tempat untuk menerima tamu. Yang keempat adalah suku Osing. Suku Osing adalah sebutan untuk masyarakat yang mendiami wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, salah satunya di Desa Kamiren. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak terlepas dari sejarah Kerajaan Blambangan dan peristiwa pepuputan Bayu. Masyarakat di Blambangan yang memutuskan untuk menetap inilah yang menjadi cikal bakal dari suku Osing. Keunikan suku Osing ada pada bahasa Osing yang memiliki dialek yang khas. Selain itu, terdapat tradisi unik suku Osing seperti tumpeng sewu dan mepek kasur.
Sekian video penjelasan kebudayaan suatu wilayah Jawa Timur dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kepada kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.